Ketua Umum PDI Perjuangan meminta kader bersiaga dan memerintahkan kadernya yang menjadi kepala daerah menunda ikut kegiatan retret di Akmil Magelang. Instruksi Mega keluar beberapa saat usai Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan KPK. Apa yang bisa dibaca dari manuver Megawati meminta kadernya menunda retret kepala daerah yang diinisiasi Presiden Prabowo? Kami diskusikan bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, bergabung juga bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dan pengamat politik UNAIR Jawa Timur Erlangga Pribadi. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada 3 kata kunci yang dibaca publik menarik di sini, Mas Burhan. Instruksi, menunda retret, dan standby commander call. Sejauh mana Anda memaknai instruksi dari Megawati ini? Ya, pertama begini, secara perundang-undangan sebenarnya kepala daerah hasil pemilu secara langsung tidak bertanggung jawab terhadap presiden. Artinya tidak ada masalah secara khusus berkaitan dengan legalitas penolakan untuk hadir di acara retreat. Tetapi secara politik, apa yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk meminta kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 tidak hadir di acara retreat yang diadakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Prabowo, itu adalah pertanda hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu mencapai titik terendah sepanjang selama ini. Jadi ini menandai hubungan baru yang sebelumnya relatif baik, tetapi sejak keluarnya instruksi tersebut secara politik bisa dibaca PDI Perjuangan mulai menampakkan sisi oposisinya. Kalau sebelumnya ambigu, tidak jelas. Nah, dengan keluarnya surat instruksi ini, Tifal, itu bisa dibaca bahwa PDI Perjuangan makin menegaskan jenis kelaminnya. Oke, Anda sepakat juga Mas Angga, ditambah lagi dasar keluar instruksi ini setelah Mas Hasto ditahan KPK? Ya, kalau kita lihat surat dari Bu Megawati itu jelas bahwa pihak PDI Perjuangan melihat bahwa penangkapan terhadap Hasto Kristianto Sekjen di KPK itu ada tendensi kriminalisasi politik. Nah, di sini kemudian bahwa ini adalah suatu tindakan politik untuk menempatkan garis yang tegas antara relasi dalam konteks pemerintahan Prabowo dengan Bu Megawati. Dan ini juga untuk menunjukkan surat tersebut di internal PDI Perjuangan itu untuk menunjukkan di mana loyalitas dari masing-masing kader ataupun yang dipilih diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, tapi selain itu saya akan menekankan satu hal yang penting lagi, yaitu apa relevansi retret ke Akmil bagi kepala daerah. Bukankah kita ini kalau kita melihat pilar dari tatanan demokrasi kita itu adalah civilian supremacy values. Nah, di sini kemudian dalam konteks ini maka apa relevansinya kemudian dibawa ke Akmil untuk internalisasi? Itu jelas bertentangan dengan supremasi sipil. Yang terjadi adalah internalisasi nilai-nilai militer. Tekanan terhadap konteks pentingnya pranata dan norma demokrasi supremasi sipil inilah yang penting untuk dilihat. Apalagi kemudian selanjutnya bahwa kita ini katanya pemerintahan hendak melakukan efisiensi. Untuk apa kemudian prosesi grandios seperti ini ditekankan di Akmil yang berbeda dengan rel demokrasi yang selama ini menjadi komitmen kita bersama. Tapi kalau melihat sudut pandang lain, Mas Angga, kita kan melihatnya jadi 50-50 nih buat kader PDI Perjuangan yang jadi kepala daerah. Apakah akan menuruti arahan dari Megawati atau akan tetap mengikuti retret? Karena kan posisinya mereka tetap adalah bagian yang membantu kerja-kerja dari pemerintahan pusat juga di daerah, tapi di sisi lain mereka jadi kader. Internal, Anda membacanya gimana internal PDI Perjuangan sekarang? Iya, kalau dalam konteks pembacaan internal itu sebetulnya langkah-langkah Bu Megawati sebagai ketua umum untuk menegaskan posisi yang berbeda, yang kontras dengan Presiden Prabowo di sini. Nah, tapi kemudian tekanan bahwa relasi antara presiden dan kepala daerah itu ditempatkan dalam koridor tatanan demokrasi. Tatanan demokrasi yang menekankan value supremasi sipil. Sehingga di sini kita pertanyakan relevansinya mengapa dibawa ke retret di akademi militer. Oke.
Oke, tapi di sisi lain saya juga mau tahu nih Bang Doli, karena kan pasti ada di beberapa daerah Partai Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan begitu. Posisi Golkar sendiri saat mengetahui PDI Perjuangan menginstruksikan kadernya untuk tidak ikut retret, posisi Golkar gimana? Apakah ada instruksi yang berbedakah ke kader-kader? Ya, pertama tentu seperti biasanya kita harus menghormati ya keputusan dari masing-masing partai politik. Hmm. Karena masing-masing partai politik itu punya kedaulatan ya, punya hak untuk menentukan putusan-putusannya sendiri gitu. Jadi kami menghormati keputusan PDI Perjuangan, keputusan Ibu Mega terhadap sikap yang diminta kepada kader-kadernya untuk terhadap soal retret ini gitu. Nah, tapi yang kedua buat Golkar ya, kami melihat retret ini penting ya. Kenapa? Karena ini baru pertama kali perjalanan pemerintahan ya, baik dari pusat sampai ke tingkat daerah itu dilaksanakan dalam periode yang sama gitu ya, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pilkada serentak. Baru pertama kali kita laksanakan dilakukan di Indonesia. Nah, jadi diperlukan sebetulnya ya pertemuan yang lengkap gitu ya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk mensinkronkan ya visi program dan kemudian mensinergikan nanti pola koordinasi, kemudian bagaimana saling mensupport, ada program nasional yang harus didukung oleh program daerah, sebaliknya juga seperti itu gitu ya. Jadi kami menganggap ini penting. Oleh karena itu kami sangat memberikan dorongan kepada kepala-kepala daerah, apakah itu kader Golkar atau kemarin kepala daerah yang menang yang diusung oleh Partai Golkar. Nah, tinggal pilihannya kembali kepada masing-masing kepala daerah ya. Saya kira untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kemajuan pembangunan supaya lebih sinergi, retret ini penting buat kepala daerah. Nah, apalagi sudah dijelaskan kan bahwa retret ini berbeda dengan retret yang kemarin dilakukan oleh para menteri-menteri itu. Betul, memang kesamaannya adalah untuk membangun bagaimana ada tingkat kedisiplinan, terus kemudian ya membangun tim building dan macam-macam. Tapi kan ini lebih banyak ruang kelasnya, artinya lebih banyak nanti bicara tentang soal konsep pembangunan, strategi pembangunan, program-program apa saja yang bisa disinergikan dan seterusnya. Jadi ini penting. Tapi di sisi lain kalau mengutip pernyataannya Mas Burhan tadi bahwa ini jadi bukti bahwa ada hubungan yang dalam tanda kutip saya bilang tidak baik-baik saja antara Mbak Mega dengan Pak Prabowo. Kalau dari Golkar sebagai bagian dari Kim juga merasa demikian, tapi jawabnya nanti ya Bang ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jeda berikut. Masih melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber. Bang Doli, terputus pertanyaan saya sebelumnya. Ada kesan di publik bahwa Bu Mega nih kayaknya berupaya untuk menjauh nih dari Pak Prabowo. Ditambah lagi ada konteks saat HUT Gerindra waktu itu. Pak Prabowo memuji sosok Jokowi, kemudian bilang hidup Jokowi, begitupun direspons Pak Jokowi menyebut memuji Pak Prabowo. Ada kesan bahwa Bu Mega berupaya menjauh dari Pak Prabowo karena ada faktor Pak Jokowi di situ. Anda merasa bahwa memang hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo lagi tidak baik-baik saja? Ya, saya tidak berharap begitu. Golkar juga tidak berharap begitu. Saya kira semua elemen bangsa ini, masyarakat tidak berharap bahwa antar tokoh bangsa, bapak bangsa, ibu bangsa kita itu ya tidak punya hubungan yang baik. Kita semua punya kepentingan agar tokoh-tokoh ini, para orang-orang tua kita, apalagi presiden, harus punya hubungan yang baik dengan mantan-mantan presiden dan tokoh-tokoh bangsa yang lain gitu loh. Jadi mudah-mudahan ya itu tidak sampai kepada seperti itu dan kita tidak berharap seperti itu. Oke, kalau Mas Burhan membaca gimana segitiga tiga tokoh ini ditambah dengan konteks saat HUT Gerindra waktu itu saling puji antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang dibaca oleh sebagian orang, tampaknya ini membuat Bu Mega berusaha menjauh dari Pak Prabowo. Sebenarnya surat instruksi dari Ibu Mega itu terang benderang, Tival. Itu statement politik. Dalam surat disebut secara verbatim alasan penundaan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak ikut retreat adalah kriminalisasi hukum terhadap sekjen PDI Perjuangan. Itu tertulis seperti itu. Jadi itu mudah sekali buat pengamat untuk menafsirkan apa yang terjadi dengan permintaan ketua umum kepada kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak hadir itu karena faktor Mas Hasto gitu. Jadi bahwa kemudian
ada tafsir lain, misalnya yang tadi disebut oleh Bung Erlangga, ya, bahwa retreat itu ada fenomena militerisasi sipil, ada fenomena inefisiensi anggaran, itu tidak ada dalam surat. Dan sebelum kejadian Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, itu muncul statement dari elit PD Perjuangan bahwa kadernya siap untuk hadir. Jadi drivers utamanya mengapa keluar surat instruksi itu bukan alasan inefisiensi anggaran atau karena supremasi militer atas sipil, tapi lebih karena faktor politik. Makanya saya menyimpulkan ini babak baru hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Nah, dan mungkin saja kita bisa kaitkan dengan statement saling puji antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam acara ulang tahun Gerindra kemarin. Tetapi buat saya mencari blessing in disguise-nya, karena sebelum kejadian ini, PD Perjuangan ambigu dalam menetapkan relasi antara PD Perjuangan dengan Pak Prabowo. Nah, sekarang kita bisa berharap posisi tegas PD Perjuangan, karena kita memerlukan kekuatan oposisi. Oke, Dan ditambah jangan lagi lupa, konteksnya, sorry saya potong di situ Mas Burhan, ditambah lagi hukum, konteksnya Pak. Pak Hasto ini kan ditahan saat posisi partai akan mau kongres. Anda merasa bahwa penahanan Hasto ini dianggap mengganggu Mega dan partai PDI Perjuangan itu? Ya jelas kan muncul tadi saya sebut ya dalam surat kriminalisasi hukum Sekjen PDI Perjuangan itu tegas. Nah, saya ingin mengatakan begini, ketidakhadiran kepala daerah dari PDI Perjuangan itu secara legal itu sebenarnya nggak ada implikasi apapun, karena kepala daerah tidak dipilih, tidak ditunjuk oleh presiden. Itu yang penting. Jadi beda kalau misalnya menteri atau wakil menteri diminta retreat karena mereka ditunjuk oleh presiden. Jadi tidak mau tidak harus hadir. Tapi kalau kepala daerah boleh menolak. Apakah alasannya karena faktor inefisiensi anggaran, karena faktor militerisasi sipil, karena faktor kriminalisasi sekjen? Yaitu kepentingan subjektif dari masing-masing pihak. Saya sih melihatnya sesederhana itu. Tetapi blessing in disguise-nya, Tifal, ya, kelompok civil society punya kawan di parlemen untuk menyuarakan concern yang berkaitan dengan checks and balance. Ya, itu. Kalau begitu Mas Angga, Anda membacanya kalau tadi Mas Burhan bilang ini sudah menegaskan sikap politik PDI Perjuangan, maka menurut Anda ini fix berarti PDI Perjuangan akan ada di luar pemerintahan? Tendensinya sangat kuat ke arah sana, di luar pemerintahan. Saya nggak menolak sama sekali tadi uraian dari Bung Burhanuddin Muhtadi, bahwa kalau dilihat itu secara spesifik, letter luck ada di surat itu, ini terkait dengan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Mas Hasto Kristianto. Nah, tapi dalam konteks apabila PDI Perjuangan mengambil posisi sebagai kekuatan di luar pemerintahan, maka akan lebih berkualitas dari posisi politiknya itu untuk membangun perspektif politik dan aksi politiknya dengan argumen-argumen demokrasi. Di mana salah satunya misalnya itu bisa kita kritik melalui terjadinya militerisasi terhadap kepala daerah. Bisa kita kritik juga dalam perspektif diskurs good governance terkait dengan bagaimana ketika uraian awalnya efisiensi kemudian dilakukan dengan cara seperti ini dan lain sebagainya. Nah, artinya saya tidak menolak bahwa jelas kalau dilihat dari intensi subjektif awal dari PD Perjuangan itu adalah pada posisi yang di-trigger oleh penangkapan Mas Hasto Kristianto, perspektif bahwa hal tersebut terkait dengan kriminalisasi hukum yang berlangsung, dan kemudian ini adalah sikap dari PD Perjuangan dan Megawati untuk membangun soliditas partai dan menekankan bahwa sudah ke arah pada dalam tanda petik di luar pemerintahan. Tapi posisi partai bakal bagaimana kalau faktanya sekarang ya posisi PDIP sedang sendirian berada di luar pemerintahan, Mas Angga? Ya memang harus mengambil jalan itu kalau memang itu menjadi concern dan sudah ditulis dalam surat itu, ancang-ancangnya ke sana. Anjangannya secara tegas itu kemudian menekankan bahwa PD Perjuangan di luar pemerintahan. Dan di sini juga kemudian tadi tidak ada yang sifatnya itu inkonstitusional atau kemudian ilegal karena tidak ada dalam regulasi-regulasi yang ada persoalan retreat bahwa adanya keharusan dari kepala daerah itu untuk ikut dalam acara yang kemudian diarahkan oleh presiden seperti itu.
Oke, kalaupun nanti akan ada pernyataan resmi PDI Perjuangan akan ada di luar pemerintahan, Bang Doli, gimana posisi Kim Plus nih, terutama Golkar melihat ini, apakah ini akan dirasa mengganggu kerja-kerja di pemerintahan yang baru sekarang? Bang Doli? Oke, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi di sini. Oke, Bang Doli, Halo? sudah bisa mendengar ya? Ya, Oke. ya. Soal pertanyaan saya tadi, apakah ini akan mengganggu kalau PDIP benar akan berada di luar pemerintahan buat Kim Plus? Ya, menurut saya itu kehidupan politik berdemokrasi yang biasa saja, normal saja ya, bahwa ada partai politik yang mengambil sikap berada bersama-sama dalam pemerintahan, ada juga partai politik yang mengambil sikap di luar pemerintahan gitu. Dan saya kira dalam beberapa periode terakhir ini kan itu berjalan dengan sebagaimana mestinya saja. Jadi kita hormati saja masing-masing partai politik mau mengambil sikap seperti apa dalam perjalanan sebuah pemerintahan, dan menurut saya mau di dalam atau di luar itu sama mulianya kalau selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Tapi sejauh ini dari Kim Plus, apakah sudah ada komunikasi juga dengan PDI Perjuangan untuk ayolah ikut retret gitu? Waduh, itu kan kalau retret itu kan masing-masing yang diundang itu kepala daerahnya, ya, bukan partai politiknya gitu. Jadi saya kira itu undangan langsung diterima oleh kepala daerah, dan kepala daerah itu berasal dari partai politik mana saja gitu yang ada, dan mereka juga punya hubungan yang selama ini cukup baik ya, yang berbeda satu sama lain ya, karena dukungan masing-masing partai politik terhadap pencalon mereka kan juga beda-beda gitu. Oke. Jadi saya kira kita tidak sampai kepada bertanya gitu ya, apalagi memutuskan. Tapi kalau kami dari Partai Golkar meminta kepada semua kepala daerah yang adalah kader Partai Golkar atau yang kemudian diusung oleh Partai Golkar kemarin untuk datang kepada ke acara retreat itu, karena kami anggap itu penting. Oke, Bang Doli, Mas Burhan, Mas Angga, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam, Semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.